Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Junaina Saputri Sagala, NIM 0705201002. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai model ekonomifisika. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah ekonomifisika dengan Bapak dosen pengampu, Bapak Pandapotan Harahap MPD. Baik, kita mulai saja. Nah, kita bisa lihat di layar mengenai sejarah ekonomifisika. Nah, pada tahun 1997, istilah ekonomifisika atau ekonomifisik digunakan dalam sebuah workshop di kota Budapest, Hungaria pada bulan Juli dengan judul Workshop on Fisik. Nah, maka mulai pada saat itu dikenallah kata ekonomifisika dan berkembang di kalangan masyarakat. Nah, 2 tahun kemudian dibuat juga acara yang sama oleh Himpunan Fisika Eropa dengan tajuk International Application of Physics in Financial Analysis di Dublin, Irlandia, dan setahun kemudian dibuat lagi di Liegi gitu. Nah, mulai pada saat acara-acara itulah banyak buku-buku yang membahas mengenai masalah ekonomi dengan konsep fisika gitu. Nah, tetapi sebelum-sebelumnya juga di tahun-tahun sebelumnya sudah banyak ilmuwan-ilmuwan ekonomi yang membahas mengenai masalah ekonomi dengan konsep fisika. Contohnya saja itu Bapak Ekonomi yaitu Adam Smith. Dia itu menjelaskan prinsip-prinsip ekonomi dengan teori gerak planet gitu. Ya, seperti kita tahu bahwasanya teori gerak planet itu dibahas di fisika gitu ya kan. Tapi pada saat itu belum ada tercetus kata ekonomifisika gitu. Nah, jadi pada tahun 1997 inilah sebagai tanda tercetusnya kata ekonomifisika, bukan lahirnya ekonomifisika seperti itu. Maka pada tahun 1997 ini dikenal sebagai tercetusnya kata ekonomifisika seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu pembahasan kita mengenai hubungan fisika dan ekonomi. Jadi apa sih hubungan fisika dan ekonomi itu? Nah, tadi kan udah saya banyak sebut di sebelumnya gitu kan, bahwasanya hubungannya yaitu untuk menyelesaikan masalah-masalah ekonomi dengan konsep-konsep fisika yang ada. Kenapa bisa masalah-masalah ekonomi itu diselesaikan dengan teori-teori fisika gitu? Nah, jadi dikatakan dari laboratorium Clarendon menunjukkan ada keterkaitan yang sangat kuat antara kegiatan keuangan dengan perilaku dari zarah, atom, dan molekul gitu. Nah, kegiatan ekonomi itu, kegiatan keuangan itu dimaksud sebagai ekonominya, dan perilaku dari zarah dan atom itu adalah sifat fisika gitu ya kan. Jadi itulah yang membuat ada keterkaitan atau hubungan fisika dan ekonomi gitu. Jadi konsep-konsep fisika inilah yang dapat menjelaskan atau memecahkan masalah dari masalah-masalah ekonomi seperti itu. Nah, sebenarnya sudah banyak ilmuwan yang membahas mengenai ekonomifisika ini. Salah satunya itu tadi adalah Bapak Adam Smith gitu. Dalam karyanya yang berjudul The Principle which Led and Direct Philosophical Enquiries gitu. Nah, di dalam bukunya ini tadi kan udah saya bilang bahwasanya dia menjelaskan prinsip-prinsip ekonomi itu menggunakan teori gerak planet gitu. Dia menyamakan fungsi pasar mirip dengan fungsi matahari dalam sistem tata surya gitu. Sebenarnya bukan hanya Adam Smith aja sih yang menjelaskan mengenai masalah-masalah ekonomi dengan konsep fisika gitu. Banyak lagi seperti salah satunya yaitu adalah Jevons, Walras, dan Marcel Stigler gitu. Nah, mereka juga banyak menggunakan konsep fisika gitu. Dan mulai pada saat itulah banyak berkembang masalah-masalah ekonomi itu diselesaikan dengan teori fisika gitu ya kan. Jadi itulah hubungan fisika dan ekonomi, yaitu konsep-konsep fisika itu dapat menyelesaikan atau dapat memecahkan masalah ekonomi seperti itu.
Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai model ekonomisika. Nah, jadi kita harus mengetahui dulu apa itu model. Nah, model di sini dikatakan bahwasanya model adalah menyederhanakan proses-proses yang majemuk atau kompleks gitu. Nah, maksudnya apa sih proses-proses yang majemuk? Nah, itu proses-proses yang dikatakan sebagai yang panjang, yang ribet gitu. Nah, jadi dia disederhanakan, lebih sederhana atau lebih gampang gitu istilahnya. Jadi model itu dia menyederhanakan proses-proses yang sulit gitu. Nah, terus dijelaskan lagi, dalam pengertiannya sekarang, setiap model dalam ekonomi selalu dikaitkan dengan bentuk matematika. Nah, jadi sudah banyak ya model ekonomi itu dijelaskan secara matematika gitu. Nah, meskipun ada juga model kualitatif gitu. Maksud kualitatif itu kan adalah dia deskripsi suatu keadaan yang kita amati gitu kan. Nah, jadi dia tuh nggak ada data pastinya, data pasti yang dapat menjelaskan suatu keadaan tersebut gitu. Nah, dikatakan lagi, namun model-model kualitatif itu bukanlah model yang cermat gitu, atau tidak dibilang tidak praktis lah gitu, karena dia hanya menggambarkan suatu keadaan aja. Kita nggak tahu pasti hal itu benar atau tidak gitu, hanya sebuah dari pengamatan kita saja gitu. Maka dibuatlah model ekonomi fisika untuk model ekonomi yang lebih cermat gitu. Nah, model ekonomi fisika itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah fisika teori dan yang kedua adalah fisika eksperimen gitu. Nah, maksudnya itu adalah fisika eksperimen itu sebagai pendekatan pertama. Kenapa? Karena kalau misalnya dan fisika teori itu sebagai pendekatan yang kedua gitu. Kenapa gitu? Nah, biasanya para ilmuwan itu pasti melakukan eksperimen dulu atau kita mengamati suatu keadaan dulu untuk menyatakan hal itu benar atau tidak. Maka setelah udah ada hasil eksperimen itu atau hasil percobaan itu, maka muncullah sebuah teori gitu kan. Maka fisika eksperimen ini adalah pendekatan pertama gitu. Nah, biasanya kalau pendekatan pertama dalam ekonomi itu disebut sebagai bottom up gitu. Baru yang untuk pendekatan kedua yaitu fisika teori disebut sebagai top down. Nah, selanjutnya di sini menjelaskan mengenai topik ekonomi fisika. Nah, jadi di sini model Black-Scholes juga bisa didekatkan dengan berbagai macam teknik dalam fisika. Ilinsky, sebagaimana dikutipkan oleh Mark pada tahun 2001, mengklaim bahwa persamaan model Black-Scholes bisa diturunkan dengan konsep kuantum. Untuk melompat dari dunia kuantum ke pasar saham, Ilinsky mengganti medan elektromagnetik dengan mengatur interaksi antar zara bermuatan dengan medan arbitrasi atau arbitrage yang menjelaskan perubahan harga opsi serta saham sebagai fungsi waktu. Nah, jadi di sini model Black-Scholes atau pasar saham menggunakan teori konsep kuantum gitu. Nah, itulah hubungan antara masalah ekonomi, yaitu adalah model Black-Scholes, dengan teori fisika, yaitu sebagai konsep kuantum. Seperti itu.